Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita selalu dilimpahkan kemudahan dalam segala urusan serta dilimpahkan kesehatan dan keselamatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sebagai suri tauladan dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa setia kepadanya. Hadirin sekalian yang berbahagia, ilmu mempunyai peran penting dalam perjalanan hidup ini, karena dengan ilmu yang dimilikinya, seseorang akan mampu membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Dengan ilmu juga, seseorang akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tahu dasarnya dan tujuannya yang sebenarnya. Namun sebaliknya, bagi seseorang yang buta akan ilmu pengetahuan agama, maka segala yang dikerjakan tidak akan tahu dasar dan tujuan sebenarnya. Agar hal semacam ini tidak sampai menimpa pada diri orang Islam, maka kita harus menyadari bahwa setiap orang Islam mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Mencari ilmu haruslah mendapatkan prioritas pada setiap pribadi muslim, karena orang berilmu maka tahu jalan yang akan ditempuh. Orang yang mendambakan bahagia hidup di dunia haruslah mempunyai ilmu. Begitu juga orang yang mendambakan kebahagiaan dunia akhirat haruslah mempunyai ilmu pula. Oleh karena itu, janganlah merasa bosan untuk menuntut ilmu. Dan di mana saja harus tetap kita cari, sekalipun di negeri Cina. Nabi Muhammad SAW bersabda, carilah ilmu walau ke negeri Cina. Hadis riwayat Ibnu Adi dan Baihaqi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan yang ditempuh untuk mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah, pengajian-pengajian, ada yang mencari ilmu lewat membaca buku-buku, ada yang mencari ilmu lewat sekolahan, dan masih banyak lagi narasumber ilmu pengetahuan. Tetapi perlu diingat dan diketahui bahwasannya mencari ilmu yang paling dominan adalah mulai anak-anak masih usia sekolah. Karena dengan kesempatan yang bagus, maka anak-anak seusia dini masih mempunyai daya tangkap yang kuat, sehingga ilmu yang diperolehnya benar-benar sebagai bahan modal pada kehidupan hari-hari yang akan datang. Ilmu pengetahuan yang sudah diterima anak-anak mulai dari usia dini dengan cara yang serius, maka akan membekas dan teringat terus sampai akhir hayatnya. Begitu pentingnya menuntut ilmu mulai dini. Berarti dia benar-benar bisa meraih kesempatan emas, karena dengan dibekali ilmu pengetahuan, maka bisa menjunjung sepenuhnya kehidupan sekarang dan hari esok, yakni di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah belajar di waktu kecil. Karena waktu belajar di masa kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Mengapa begitu? Karena sulitnya seseorang mengukir di atas batu, tetapi bila sudah nampak terukir, maka bertahun-tahun masih saja membekas dan tidak akan hilang. Demikian juga sang anak yang masih kecil, bila sudah masuk ke dalam pikirannya ilmu pengetahuan itu,
maka sulit sekali melupakan, bahkan masih teringat sampai akhir hayatnya. Akan tetapi, jika belajar di waktu sudah dewasa, bagaikan belajar mengukir di atas air. Kita tahu bahwa mengukir di atas air begitu mudahnya, akan tetapi tidak ada bekasnya. Mengapa begitu? Karena bila belajar di waktu dewasa, maka dia mudah untuk mengingat, menerima suatu ilmu, tetapi mudah pula untuk melupakannya. Hadirin yang berbahagia, kita harus merasa terugah dalam hati kita masing-masing, sehingga belajar tidak merasa bosan dalam keadaan suasana bagaimanapun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus merasa terugah dalam hati kita masing-masing, sehingga belajar tidak merasa bosan dalam keadaan suasana bagaimanapun, mengenai waktu ataupun tempatnya. Kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu dengan sekuat kita, agar yang kita cita-citakan bisa tercapai sebagaimana yang kita harapkan di masa depan kelak. Setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka jangan lupa untuk diamalkan. Orang yang berilmu berkewajiban mengamalkan, kemudian mengamalkan, jangan sampai ilmu yang dimilikinya lalu disembunyikan. Bila seseorang mempunyai ilmu kemudian dia menyembunyikan ilmu tersebut, maka ancaman Allah yang akan diterima. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu kemudian ia menyembunyikan, maka Allah akan mengekangnya besok pada hari kiamat dengan kekangan dari neraka. Hadis riwayat Ahmad. Agar kita tidak termasuk orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah yang terbaik bagi kita adalah dengan mengamalkan ilmu yang telah didapati. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu, jika kita memiliki ilmu walaupun hanya sebesar biji zarrah, alangkah baiknya kita memberikan ilmu tersebut kepada orang-orang di sekitar kita, agar ilmu tersebut bermanfaat bagi orang-orang tersebut, dan kita sebagai yang penyampai ilmu pun mendapatkan pahala. Maka beruntunglah orang-orang yang berilmu dan menyampaikan ilmu tersebut. Demikianlah uraian singkat yang dapat saya sampaikan. Dengan penuh harapan, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mempunyai ilmu agama, kemudian mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mau memberi ilmu tersebut kepada orang-orang di sekitar, agar bahagia dunia dan akhirat benar-benar bisa terwujud dan kita pun ikut bahagia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.